Alhamdulillahirabbil alamin. La hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati terlebih, mari kita aturkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca kalimat tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu, kalimat alhamdulillah ini sebenarnya kalimatnya ringan. Tapi ketika tanpa kekuatan keikhlasan dalam hati, maka tidak ada nilai. Maka bagaimana kalimat alhamdulillah ini ikhlas dalam hati, sehingga Kanjeng Nabi menyampaikan sabdanya akan menjadi satu kalimat yang berat ketika kita ditimbang. Alhamdulillah itu kalimat yang akan memperberat kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Karena apa? Tanpa kalimat itu mungkinkah kita ini ketika ditimbang merah atau coklat sama putih, berat putih? Mungkin ya, mohon maaf, itu biasa bebas nih. Jadi kalau enggak orang di apa-apa itu. Yang penting ada kecenderungan rasa tegang-tegang, nanti tidak ada pertanyaan. Jadi gini ya, di kalimat alhamdulillah itu akan memperberat kebaikan ketika kita bisa ditimbang. Kalau kita mengandalkan kebaikan kita dari amalan, kira-kira ikhlas mana melakukan kebaikan kalian keburukan? Ciri dari ikhlas adalah bagaimana orang lain tidak tahu amal kita. Yang tahu hanya Allah. Jadi ikhlas itu pokoknya aku ngamal, wong juga ngerti nanti orang harus. Nah, kira-kira amal baik dan amal buruk itu ikhlas mana? Bu, kita lakukan yang baik dengan yang buruk itu kira-kira kita lakukan ikhlas yang mana? Ikhlas yang baik ya? Betul? Semuanya sepakat? Mari kita buktikan. Bapak Ibu, ketika kita membantu pembangunan masjid, kemudian disiarkan siapa yang membantu, hati kita senang apa susah? Senang ya. Ketika kita mencuri uang kotak infak diumumkan, kira-kira susah apa senang? Saya sampaikan bahwa keikhlasan adalah bagaimana orang lain tidak banyak yang tahu. Itu bagian dari ikhlas. Nah, kira-kira bantu masjid kalau nyolong duit itu podo-podo diumumke senang sing pundi? Senang bantu masjid nopo? Nah, berarti kan ikhlas yang nyolong kan? Betul ya? Nyolong kan ikhlas, wong lain mau pilo jodoh ngerti gitu loh. Ambil contoh dalam awalan. Ketika kita berjalan, ada anak jatuh dari sepeda, kita nulung siang-siang. Nanti sore pengumuman kan? Nanti sore cerita enggak? Cerita ya, rata-rata. Kalau hari ini umpama ya kita berangkat atau pulang, kemudian nyaut puncak, tiba di orang konangan, kira-kira cerita begitu. Ikhlas tuh berarti. Ikhlas yang elek. Ikhlas yang elek. Jadi kalau kita tidak paham amalan-amalan mana yang timbangannya lebih hebat, akhirnya kita dengan amalan dohir ini belum tentu kita masuk surga. Kenapa? Karena jujur saja kita lebih ikhlas melakukan kejelekan daripada keburukan. Ada orang yang jujur kepada kita harus pengumuman, aku ki jujur loh. Ada orang ngomong jujur kan tidak tahu. Aku ki ngomong jujur loh ya. Pernah orang aku ki ngaku sih, pernah tak? Belum pernah. Jadi rata-rata lebih ikhlas, kecenderungan manusia itu yang buruk. Maka kalimat alhamdulillah ini akan memberatkan timbang. Nah,
Kalau alhamdulillah ini kita ucapkan hanya ketika menerima yang menyenangkan, ketika menerima yang menyenangkan, kalau tidak menyenangkan bagaimana? Terus berapa kalimat alhamdulillah kita ucapkan? Wong sering tidak senang. Lalu saya kira-kira sakit bisa alhamdulillah. Ketika kita sakit bisa, sakit itu senang apa susah? Susah nih. Ketika kita sakit rasanya kok susah, tidak enak. Tetapi ketika Kanjeng Nabi ngendika sakit itu akan menggugurkan dosa, digugurkan dosanya senang apa susah? Senang. Berarti kalau sakit itu menggugurkan dosa, besok kalau sakit senang apa susah? Angel kan? Jadi gini Bapak Ibu, kalau sakit itu memang secara manusiawi kita tidak senang karena sakit. Tetapi ketika dengan keyakinan bahwa itu akan menggugurkan dosa, betapa senangnya ketika kita punya dosa, dosa itu digugurkan. Maka ketika kita sakit mestinya bahagia. Kenapa? Dosanya berguguran. Mohon maaf, jangan sampai punya prinsip seperti saya sakit jangan tak obati. Kenapa? Saya berkeyakinan ini proses menggugurkan dosa. Pernah batuk 15 hari, tak tunggu sampai mati Allah sembuh 15 hari sembuh. Berarti tak asumsi kita punya dosa 150, kemudian sakit sembuh 15 hari, berarti 1 hari digugurkan 10. Kalau saya obati berarti 5 hari sembuh, saya masih nahan dosa 100 karena belum waktunya sembuh. Paham? Ini jangan prinsip seperti saya. Jangan biasa-biasa jatuh ngisi subuh itu jatuh. Kita tunggu sama ini 6 bulan baru. Jengkol saya nyogok motor itu sakit. Sambil waktu di madrasah itu melakukan pincang. Teman-teman Pak, mbok diurut ke kaji pena. Lah, saya yo matur. Lah sikil kuwi jek urut ya jempole ning kono kemiri. Bukan jek urut, cuma ngurut ya kan. Lah jek urut ya. Lah, akhirnya ya sudah selesai sholat dipijat-pijat sendiri. Kenapa? Kok tidak dipijatkan orang lain? Karena kalau pijat di titik kok iseng sakit pun dia malah tekok. Lebih baik kami jadi tidak sing ngerti loro, aku belum mendadak. Nah kalau ngomong enggak ngerti kok sing sakit pun di. Ah berarti orang ngerti iki. Tak pijat ide. Alhamdulillah. Luar saya ini bukan intermission bukan. Inilah keyakinan. Jadi mungkin saya biasa dengan orang lain agak berbeda. Maka sakit alhamdulillah. Diberi susah alhamdulillah. Kenapa? Karena Bapak Ibu jangan mudah kecewa ketika Allah menguji kita. Nanti kalau tidak sesuai dengan temanya tidak apa-apa ya. Jangan sakit hati. Nah ya, biasanya kan pembukaan saja agak lama. Jadi jangan mudah kecewa ketika kita diberi sesuatu yang tidak menyenangkan. Mohon maaf, saya ini mantan calon kepala desa. Mantan calon kepala desa. Tahun 98. Waktu itu pilihan berangkat. Nah, ini kan masalah rame-ramenya dia kan udah diundur ya dari 97 harus pilihan jadi 98 karena penurunan Pak Harto itu kan. Saya maju waktu itu diantar sampai balik desa itu agak nom-nom diantar itu. Setelah dihitung kalah, ya pulang sendiri sama istri. Cah nom itu sebetulnya ngetut, saya ngetut nih kenapa hitungan kalah. Disinilah sebuah keyakinan bahwa kita masih punya Allah. Walaupun kita hari ini dijauhi sahabat, dijauhi kawan, tapi masih punya Allah, maka enak. Alhamdulillah, saya ambil air wudhu dan sholat sujud terakhir tak pakai doa sampai sekarang. Doa pertama, ya Allah, insya Allah Engkau akan memberikan yang terbaik dari apa yang saya minta hari ini. Alhamdulillah kami kembali pada saya dulu guru WB, akhirnya dapat pegawai negeri sebagai guru. Dan alhamdulillah ini libur, jadi bisa ke sini. Nanti sampai membantu sekalian bablas. Jadi pasti dibagian lagu ini. Daripada muter-muter balik, lebih baik langsung arah selatan. Ya. Jadi jangan kecewa, ternyata dibalik sesuatu yang hari ini Allah tidak ridha terhadap apa yang kita inginkan di belakang cukup luar biasa. Ada satu kisah yang menjadi pelajaran bagi kita. Jadi menatap kehidupan ini ojo sampai mual-mual gitu, muntah-muntah gitu.
Jadi ukuran ini biasa-biasa malah rasa agak aneh-aneh gitu. Ya. Jadi gini Bapak, ada bakul tahu. Bakul tahu itu mau ke pasar, dia dengan angkot bawa tahu 2 ember, dan jatuh. Yang baik diambil. Akhirnya dia mengejar supaya angkot tetap menunggu sampai jalan raya, angkot sudah berangkat. Kecewa enggak kira-kira? Kira-kira umpama kita bakul tahu utama kan bisa matur alhamdulillah enggak? Ya? Kita bakul tahu utama bisa alhamdulillah enggak? Alhamdulillah enggak. Mungkin mulai malah sok emberi di depan sana. Sampai jalan raya angkotnya sudah berangkat. Coba. Yang Pak tahu yang seharusnya umpama modal 150 200 50 itu jatuh. Sampai di jalan raya seharusnya terjual minimal 100. Ya 100 ternyata tahu tidak bisa terjual karena ditinggal angkot dengan hampa dia pulang. Tetapi apa yang terjadi? Beberapa waktu kemudian mendengar kabar bahwa angkot yang membawanya jatuh ke jurang, semua penumpang mati. Dia mengatakan alhamdulillah, untung tahuku utah. Paham ya? Kadang-kadang Allah itu mau menyelamatkan kita dengan kekecewaan. Maka kembali lagi, jikalau hari ini kita diberi sesuatu yang tidak menyenangkan, jangan mudah kecewa, karena kita tidak tahu di balik rahasia ini apa. Kemudian alhamdulillah, mohon maaf Bapak Ibu, kan seringkali hubungan kita dengan orang tua kadang-kadang tidak begitu harmonis, karena kita ini ingin membutuhkan dunia yang begitu luar biasa, ingin mengejar kawan. Kok kawan sudah lari 100 meter tapi masih 25, bagaimana kita mengejar 75? Sehingga kalau hubungan dengan orang tua banyak. Mohon maaf, yang pengen sugih apa marah? Pengen sugih apa marah? Sugih ya? Sebenarnya jawaban itu saya sudah tahu, tapi kan tinggal kepastian. Dia sugih apa marah? Sugih. Semua hidup ini berkeseimbangan. Jadi kalau kita umpama Pak, terpaksa kita mau periksa ke dokter atau klinik, antri 1 sampai 50. Kira-kira pilih diperiksa nomor 50 atau nomor 1? Kalau antrian itu kira-kira antrian kita membutuhkan kalau dulu namanya jenis apa? Ijazah itu apa? Ijazah itu harus dilegalisir, antri. Kira-kira pengen yang pertama terakhir. Jadi duluan kan, nah, besok itu juga demikian Pak. Kalau kita hari ini berharap untuk kaya, paling kita menikmati 70 tahun. Setelah itu kita meninggal. Nah, besok itu yang mau dihisap pertama kali yang melarat-marat. Yang sugih 500 tahun udah dihisap. Coba. Jadi saya marah sih. Kenapa tidak banyak pertanyaan pada betul-betul gopo orang gue mungkin malaikat pakli. Wong marah parasik, lah wong sugih lebih dosa. Kalau demikian, gandeng aja menikmati 70 tahun di dunia, ke antri 500 tahun untuk bisa, bila sugih apa marah? Ketentuannya begitu, terserah Allah. Jika Allah memberikan kekayaan, jangan menyombongkan diri. Kalau Allah memberi sesuatu yang mohon maaf ekonomi lemah, jangan sakit. Semua berkeseimbangan. Ini hidup. Kembali kalau nanti tidak sampai pada materi berbakti pada orang tua, saya tahu tema ini kenapa diambil karena saya tahu ya, saya bisa membaca. Kembali lagi, jadi kita hidup ini sebenarnya biasa-biasa saja. Ya, jadi tidak perlu menampakkan. Jadi Indonesia bukan mencoba kalau nanti tidak jadi. Gini dia oke wong randu ini tak mesuk. Ya. Orang duit, kalau saya kan orang kita duit apa-apa, yang penting melarat tenan. Kadang orang terima kan, rakyatan gurine orang duit, yang penting penampilan kaya wong duit. Tidak usah seperti itu, biasa-biasa saja. Jadi biasa-biasa saja. Saya juga kadang ngamati teman-teman itu, ojo bikin maksa. Kalau memang kita tidak punya kemampuan itu tidak usah. Nanti sampaikan syukur yang ketiga. Kalau nanti materinya tidak sampai pada berbakti orang tua, ya di seri kedua ya. Ternyata orang aduh. Ini mau kebablas itu tulisannya kan orang Cidon. Noleng dua tulisannya yang bisa. Kita tulisannya apa paling itu bisa ya.
berkesan tidak balik balik. Lo juga sih kok mau. Dini tapi sarapan sih. Jadi bawa anak-anak do libur melu sekalian perjalanan ke Batu yuk Batu ya. Lo tuku ndok iwak ning Batu kan. Lo biasanya tukune ndok iwak sing enek ini. Yang iwak kan dari ini ndok kan Pak. Balik ke masalah nih Pak. Jadi jangan sampai kita menyombongkan diri. Yang ketiga, bersyukur alhamdulillah masih hidup. Hidup ini nikmat betul. Ibu nikmat betul. Ya kok ketok agama toh Bu. Santai mawon. Santai mawon. Hidup ini nikmat betul. Nikmat dan sehat. Nikmat sih mawon. Kok penjenengan periksa yang hidup itu nikmat dari mana? Ayo. Nikmati hidupnya apa yang saya jalani gitu aja Pak. Inilah sikap kita. Bisa saja karena menyerah, bisa jadi karena memang prinsip. Tapi sumber dari mana hidup itu dikatakan nikmat? Dari Nabi memberikan pelajaran ketika bangun dari tidur dengan doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana. Sedaya puji kabaripun semua pujian untuk Allah yang telah menghidupkan saya dari kematian saya. Berarti hidup ini nikmat. Apapun keadaannya, hidup ini harus senang. Kenapa? Menerima nikmat itu mestinya senang, bukan susah. Paham ya? Jadi hidup ini senang. Kenapa? Alhamdulillah kalimat pujian telah mengantarkan kita ketika bangun dari tidur setelah dimatikan. Nah, sekarang benarkah kita bisa senang? Selama lahir sampai sekarang, yang terjadi pada diri kita senang apa sok susah? Ayo Bapak Ibu, kira-kira senang apa sok susah? Sok susah. Yang senang rasa dibahas ya, karena cita-cita kita memang dunia hasanah, akhirat hasanah. Tapi yang susah ini dibahas. Kira-kira sumberin perkara susah apa? Sehingga tidak susah ini kira-kira apa? Urusan apa? Sholat telat, oleh zakat, oleh sedekah kaya kancane. Oh, karena masalah orang kecil. Nah, masalah juga. Padahal di gulungan dan otot gulungan telur. Yang saya papat A, nanti pensiun ya. Biasanya gulungan telur gulungan B. Pertanian itu. Kalau baru rasa enggak mana ya kuliah gitu. Balik lagi, yang orang kecil, yang perkara ini duit itu perkara ini enggak ada susah. Orang duit apa kurang oke? Kurang oke. Enggak. Dalam kuliah sekolah manajemen, Pak. Saya kan sekolah manajemen. Jadi saya guru agama yang sekolah manajemen, masalah ekonomi. Tesis saya produksi, jadi saya memang punya usaha kan. Kalau di samping pegawai negeri saya punya usaha, saya tanam domba. Di kandang kurang lebih ada 200 ekor itu kan. Itu bisa sampai tadi setelah subuh, saya belum kesini sudah ke kandang, produksi kandang, sudah mencoki Pak Cong karena ternyata Pak Cong didiakan kan ambil rono pukul banget. Tak pocok taksi mumpung libur kan. Yang kebiasaan enggak itu yang liang. Jadi gue ora diurus tak cara ini kula ambruk. Ambruk niku anggere do anu ngepang-ngepang duduk ya. Di mutel pok iki. Dadi sak ngoten lho Pak. Iki dari aku sama Cok. Ini makan coba nih. Jadi saya pernah dipanggil ke kantor. Pak ini jasa enggak linear itu Pak. Yang mohon maaf saya enggak butuh itu. Saya berharap orang-orang dekat saya, murid anak itu sudah punya jiwa entrepreneur tadi awal. Bagaimana punya dunia usaha. Kalau itu non saya sampai di Magelang itu pas ngurusin ini kalau itu baik. Kalau itu gajinya sidik apa-apa, yang penting pendapatan lebih tinggi. Dan berawal dari ini loh, manajemen uang itu saja. Awal di manajemen waktu dan manajemen keuangan ini biasanya orang pakai hebat. Ini orang pakai hebat. Maka dia jadi pegawai. Dihitung motor kerjanya kan oleh ini betul betul. Kalau jual balai nyata ini kan jarang sekali tuh. Sing jual muncul ini bibit ini kan jarang itu. Lalu jarang banyak kan. Bibit nopo apa? Rata-rata. Otak kira masamu ini gabah tuh berarti ini muncul ini gabah. Layak bibit orang. Jadi lewat sewa. Ketika waktu kadang-kadang kalau anu sampai satu waktu punya
poso gitu. Jadi bagaimana mau ngatur waktu? Orang kosong. Kalau ini kalau beberapa hari itu memang akhir Pak. Jadi sawah ingin balik pertanian ngaji dulu. Dia bisa balik pertanian lalu kan? Nah itu kan sampingnya ini kan rumah saya. Bapak saya dulu di dinas pertanian. Saya anak nomor 8 dari 9 bersaudara. Jadi biasa pertanian itu kodana ditanggung dunia ini kurang pakai itu bahkan di Prabu orang kan tahu ini bu support tuh gak biarkan tak gak nomsen dia dan sore isu katanya dijiko bocah di rapatan insiden kecil cukup seperti itu cukup mangke ini tentunya acara galuh digini dinahan pakan itu supaya apa sesasi roksasi disilase nih untuk sekian tanah nih boleh duit penak luar biasa. Nah biasanya gini itu dia Pak kerja pulang mereh kan harus kerja supaya pesan saya enggak saya bagi guru jadi jam 3 pulang sore ibu ngopo cukup sampai maghrib. Nah saya bicaranya aku Bapak Urip orang patek didik itu ganti terusuk itu pakai ya biar caranya Urip orang didik tetap senang Pak. Pernah merumuskan belum? Pernah merumuskan belum? Caranya Pak supaya dhewe niki ora didik tetap seneng. Niku carane aja duwe gagasan sik sadurunge didik. Paham ya? Padahal ada jalan keluar untuk itu. Satu, kredit. Siap. Satu, kredit. Dua, pinjam. Ada jalan keluar untuk itu. Yang tadi jalan keluar pinjam atau kredit. Tetapi rasa senang di awal, senang ini gedoro-gedoro. Wis tahu utang dene. Kira-kira nongkone karo nyaure suwe ndi? Nah, suwe nyaure. Niki resiko. Lebih baik kita rem supaya kita tidak berkeinginan lebih dahulu. Yang kedua, yang rapatkan didik Pak, Bu, terutama ibu-ibu, biasanya mohon maaf ya, saya kan punya istri, ada kalau rotok boros Pak. Kira enggak dia. Ya, rotok boros. Jadi ibu-ibu memang bahagianya ngeten iki mlo bapak-bapak yang pengen membahagiai ibu tiap menjelang sholat subuh tinggali Soekarno Hatta. Saya yakin jangan gondol di papa kalimat indah jaluk lawuh opo. Tapi yang tinggalannya Pati Murah orang mungkin harap sama dengan wajah maupun kalimat indah. Mesti sing ngendika sing kagum sih. Kok wedane ra legi butuh legi ombenen bar kliwon gitu kan. Bar kliwon lagi. Bu, Bapak, coba nuwun sewu, kita sama-sama pegawai dan kita tahu ukuran berapa gaji kita. 1 bulan kira-kira nyampe enggak? Umpama ambil contoh, kalau saya kan 2 kali lipat, saya masih terima sertifikasi. Jadi anak saya 5 kuliah, anak berapa kuliah di SMK, yang 2 itu masih kecil-kecil, sekolah dari bapak. Bagaimana mengatur ini? Kalau saya jadi pegawai itu habis, cobalah dipakai 50%. Kalau 100.000 per hari, pakai yang 50.000 untuk operasional, 50.000 disimpan. Jadi 1 bulan akan tersimpan 1,5, 1 tahun tersimpan 9 juta. Nah 9 juta ini dipakai untuk membangun kekuatan baru yang namanya investasi. Saya kerja jam berapa wajib? Jam 6.30 sampai jam 4. Berarti ada waktu subuh sampai jam 5:30, ada waktu asar jam 4 sampai maghrib. Apa yang bisa kita eksekusi? Sehingga kekuatan ini bukan untuk menyenangkan pribadi kita, bagaimana kebaikan itu punya waktu itu punya nilai kebaikan. Bisa enggak kira-kira itu? Jadi kerudung yang duwe rasa tuku, sepatu koncone do tuku rasa. Kula mawon klambi ngeten iki tanggung enek sing 10 tahun barang. Yen cetha tak duawan, yen rapate cetha tak bengi. Kenapa? Biar durasi membeli tidak terlalu cepat. Kalau cetha dienggo bengi rugi sebenarnya. Penjenengannya jago kok bengi-bengi nganggo klambi cetha rugi. Kenapa? Sing nyawang wis ora patek cetha, soalnya bengi. Ngopo nganggo cetha kae gitu. Cetha ya disawang ora cetha, sing nyawang ora patek cetha. Paham niki ekonomi.
cobalah panjenengan bangun. Kalau kami, mohon maaf nggih Pak, kami kan di ternak dua. Kami punya nilai uang 40 juta sehari korban 40 juta. Belikan anakan yang harga 1.000. Berarti ada 40 ekor. Kita pelihara 6 bulan. Kita pakai pakan biaya dan semi. Kemudian 6 bulan ikut 6 bulan laku 2 juta kali 40 80. Kemudian kita belikan 80 ekor. Nanti panennya pas hari raya korban 80 kali 2 juta, berarti sekitar 160. Tarik modal awal 40, tarik biaya pakan 60, masih 60 bagi 12. Gaji saya di kandang 5 juta per bulan. Tabungan saya mulai yang pengen nabung orang yang bank, investasi. Bang, tentang investasi tentang tanah. Saya masih melayani akikoh 1 bulan kurang lebih 20 ekor. Berarti 100 kali 22 juta. Masih melayani sate 1 bulan 15 ekor. 100, 1.500.000. Berarti 5 juta plus 3 juta setengah. Gaji saya di kandang 8 juta setengah setiap bulan rata-rata. Menerimanya nanti hari raya korban. Paham ya? Jadi ini gambaran. Mari kita syukuri. Hidup ini tidak usah gelisah. Hidup tidak usah menderita. Salawat dan salam semoga tercurah pada uswah hasanah kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada family sahabat dan pengikut beliau sampai akhir zaman nanti. Bapak Ibu, ada seseorang bertanya pada Nabi, "Ya Rasulullah, izinkan kami ikut jihad." Izinkan kami ikut jihad. Ditanya oleh baginda Nabi, "Apakah sampai rumah izin di wong tua?" Punya ya Rasulullah. Pulanglah kembali, uruslah orang tuamu, maka engkau akan punya nilai jihad. Luar biasa nih. Jadi Bapak Ibu yang hari ini kita pada materi yang punya orang tua, subhanallah, nilai jihadnya apa? Ngopeni. Saya pernah mengajar di SMK waktu itu saya resign. Kenapa resign? Karena ibu saya sakit. Pengeroposan tulang, jadi patah tulang. Ibu saya itu kalau kakinya menghadap ke sana, beliau muter itu kakinya tidak gitu. Jadi menghadap ke sana, kakinya mulai rono. Yang satu patah. Yang lainnya bekerja. Saya akhirnya mohon maaf Bapak, saya izin, saya mau memberi ibu saya. Dan di rumah tidak ada siapa-siapa. Ya sudah 2 tahun. Kemudian ibu 1,5 tahun meninggal dunia. Kemudian kami konsentrasi di madrasah. Bapak baca satu kalimat, rahimah antum, summa rahimah antum, summa rahimah antum. Ciloko. Sapa niku wong sing ngerteni wong tuane nganti tuwa kok ora iso mlebu swarga. Kira-kira non sewu. Awake dhewe niki kira-kira ya dihitung-hitung wis dadi wong tua, yang kemudian belum masih muda-muda kan. Cucuk ora ngopeni anak. Bayangke dadi wong tua anak dhewe. Kira-kira cucuk dia ngopeni wedhus. Coba sekolah dibiayai. Gawean digolek lho. Nampa gaji, terus rabi, gajinya kayak iso. Kan bojone kan yo, bayangkan wong tua itu apa tuh? Dia hanya berharap mereka anak-anak mengerti. Maka kalau saya mengajar anak-anak, tolong sampai yang nggak perlu cerdas, yang penting mengerti. Maka di antara bagaimana kewajiban manusia pada kewajibannya, di antara bagaimana berbakti kepada orang tua. Paham? Napa melih saya? Penjenengan yang hari ini punya orang tua yang sakit, jangan pancing amarahnya, karena orang sakit kalimat yang keluar akan menjadi kenyataan. Hati-hati, walaupun kadang-kadang mohon maaf, aduh ketemu kongko rapatnya bijaksana. Gitu, contohnya gitu loh. Wong tua diopeni anak neng omah ngopeni wong tua. Ngujuan dicepaki, daharan siapno, adus banyu anget, umbah dikumbah.
Terus putrane sing lunga iku teko tek ninggal 100.000. Kira-kira terkenal di sing ngopeni karo sing agek teko ninggal 100.000 mau. Itu ujian anak ketika kita mau ikhlas bakti wong tua. Wong tua cerita wong sak RW, anakku sing lunga kalau mulai ninggali 100 padahal 6 sasi pisan. Kalau bedino ngopeni mereka, beliau itu tidak menghitung berapa nilai ngopeni itu. Oh berarti wong ini pancen motor duitan ya. Nggih. Hati-hati ya pilih aja itu. Dulu pilihan lurah itu ngenteni wahyu, Pak. Sekarang kamar wahyuni loh. Bisa ketahui wahyuni serba banget. Pilihan apa itu loh? Maka jujur saja, kita ini golongan wong jahat apa wong apik? Ayo, golongan jahat apa apik? Bapak Ibu, awak jadi golongan jahat apa apik? Masing-masing. Yang pilih orang lain, Pak. Betul. Awak dhewe ke dalam bersikap hidup niki jahat apa apik? Yang pilihan wis dilakukan urusan Merasa baik, Pak. Merasa baik. Gini Bapak Ibu, pada intinya Allah menciptakan kita ini jahat. Jahat. Kira-kira awak dhewe sabar kali gampang, kali nesu gampang putih. Sabar kali nesu gampang putih. Gampang nesu. Lah sing latih sinten? Sing latih nesu sapa? Ngapusi kalau jujur gampang putih. Gampang jujur atau gampang ngapusi? Napa oke? Kalau Allah perintah mana Mas? Kalau Allah perintahkan itu as-shadiqina, jujurlah, ternyata kita ini memang karakter itu kan ngapusi. Cah cilik niku sing ngapusi, yang ngapusi sing latih sapa? Enten pelajaran ngapusi. Ada anjuran jujur. Kenapa ada anjuran jujur? Karena karakter kita ngapusi. Paham ya? Oke kan? Kalau Allah memerintahkan as-shadiqina atau as-sabirina, sabaro, awak dhewe biasanya tukang nesu, ngurusi wong tuwa, rada angel sithik. Kira-kira mak perpong-perpong ngono ora? Kenapa kita menjadi baik? Karena Allah membuka dengan Annallaha la ilaha illa ana. Aku Allah tidak ada ilah kecuali aku. Karena di sini sudah ada keyakinan menjadi baik. Jal, kira-kira awake dhewe tanpa keyakinan. Elek napa apik? Ngeten mawon lah. Kira-kira kewan karo awake dhewe celutak endi? Awake dhewe. Wong karo kewan kira-kira celutak pundi? Manuk sing pakanane biji-bijian dikeki godhong mo kei daging mo. Kewan sing mangane daging kei godhong mo. Kewan sing mangane godhong kei daging mo. Awake dhewe niki apa dipangan? Daging pangan, isi dipangan, godhong dipangan, bahkan balon kedua sandal ditibal, aspal lalu diulu. Ini kaki kain loh. Kenapa? Karena kejahatan itu tadi. Maka dengan keyakinan kepada Allah, insya Allah kejahatan akan tertekan. Tidak takut termasuk meladeni wong tua itu loh. Wis biyen iki lho digindongi. Nuwun sewu. Kira-kira wong tua kali awake dhewe niku repot ndi? Penjan pun nanti gendongi bapak ibu nang ndi? Dereng kan? Kira-kira bapak gerah, bapak sakit jenengan iso turu ra? Sakit sare mboten kira-kira. Dengan tubuh bapak dan rumah sakit jenengan iso turu ra? Sakit, tapi wong biyen gendong anak masuk angin ora iso turu wis to. Hebat orang maka kanjeng Nabi ngendika sak akeh beci wong tua anak marang wong tua ora bakal ngimbangi beci wong tua marang anak. Coba memberi tanpa tuntutan apapun. Cara awake dhewe ngijoli jasane wong tua kira-kira gajine awake pertama nanti pensiun cukup mboten nggih ngijoli. Ndak cukup. Ya kadang kala awake dhewe nilai iki badot tok. Bakdo moro nggo gula teh sekilo teh sitok. Ya, minyak goreng. Tapi mulai kan gue beras terang kintal. Berasnya kayak gawanan 20 kilo. Kira-kira gawane karo sing digawa niku ajine menang ndi. Nah, mulo aipun yang sampai karo wong padha wani-wani kebangatan bahkan kesuksesan itu tidak hanya dengan usaha, dengan doanya orang tua ridho bil walidain wa sukul walidain. Ridhanya Allah melalui wong tua, dukanya Allah dukane wong tua.
Mau amal maka jangan pancing apalagi sakit Pak. Senangkan dia biar beliau mendoakan kita baik. Senangkan. Kalau saya menyenangi orang tua itu orang perlu dadak. Gua nopo banget ngebang motor orang mungkin. Paling panganan dan nilainya murah. Wong biyen niku nopo gagas jajan enak. Paling aku sambel no brambang. Ibu kan ibu hobi kali aku sambel no brambang. Sing brambang ora lembut jadi potol saking lapisan-lapisan ini kalau tak perlu, itu senengnya aja mak coba. Anak ini kan jalan motor, jalan sambal berapa, jalan pit motor. Gayanya kira-kira gede pundi. Coba luar biasa, mulu ngaji Nabi ngendika anak orang bakal ngimbangi kebenciane wong tua niku lumrah. Kok nanti pilek jarang gini. Cilikane jan pilek wong tua niku tenang wae, cuandak cek. Saniki enek ra kira-kira wis tak apa satu saja lah bener apa sapa sing wong ning pilek kemudian Pak jan pilek mriki Pak tujuh serat ngono sapa lho 1.000 jujur jan pilek Pak mriki Pak enten enggak ada lagi nyerap unggul wis kalah awake dhewe apa meneh ngeleki pas loro maka monggo sareng-sareng ya Rasulullah amal apa yang utama as-shalatu ala waqtiha sholat pada waktu. Kemudian apa? Semua ayo birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua. Allah mengajarkan pada kita bagaimana berlaku baik pada orang tua. Justru menurut saya, kalau penjangan ingin rezeki yang banyak, bersedekahlah untuk orang tua. Tak cerita ini, Mas. Dan orang pak mobil tak boleh ini. Mobil itu kalau tumbas, buatan rokok kantongan. Saya setuju, betul kalau kandungan. Jadi ceritanya ngeten. Saya selesai hari raya Kurban beli tanah, tapi posisi itu wetan nih kalau sekitar madrasah saya wetan 30 menit perjalanan 130 juta. Terus, ya hati nih kalau semua waktu banget ya. Saya mau pengen sopen, nathan duit sebenarnya mau buat kebun durian kan? Sehingga sopo, akhirnya ragu sudah dolai. Akhirnya 4 bulan kemudian lo malam-malam isi pembangunan masjid setelah matur panitia lo gadah duit 500 niki nggih Bapak Ibu semoga menjadi amal syariah beliau. Kenapa? Waktu saya tidak punya uang beliau masih hidup, ketika saya punya uang beliau sudah meninggal dunia. Semoga menjadi sedekatin jariah. Kemudian mas-mas niki tasih enten 200 niki penjenengan tampi niki daripada tak tekokno klambi paling mau melindungi tubuh dari panas matahari semoga niki melindungi dari panas api neraka 700 selesai pengajaran besok pagi saya telepon Pak nggih wonten pundi mboten madrasah monggo kula badhe panggil silakan panggil kenapa Mas tanah jadi kok tugasnya nggih Pak jadi tanah yang 130 juta tadi pagi dibayar 200 juta malam saya bantu 700, pagi saya menerima keuntungan 70 juta. Jadi mobil niku mobil keuntungan jual tanah. Tak belikan mobil itu. Paham? Yang yakin kan? Termasuk apa? Yang kalau hari ini orang tua yang sudah sedo, amalkanlah kita sidik. Tapi aja sing sedekah biasa, sedekah panganan niku metu teh, sedekah jariah. Jadi tak diamalkan sudah titip-titip itu bapak saya. Karena ada seorang sahabat, ya Rasulullah, ibu saya sudah meninggal, kemudian bolehkah saya bersedekah untuk beliau? Boleh, silakan. Jadi bersedekah untuk orang tuanya boleh. Jika jariah itu memakan. Nah, nuwun sewu, yang ingin cepat rezeki gampang, lakukan itu saja. Ini dia yakin betul. Yang belanja di nomor gani Gusti Allah dilebihkan 700 kali lipat, percaya? Bapak Ibu percaya? Bagikan nanam satu padi, tumbuh 7 tanaman, kemudian ada pikiran 100 kali 700. Percaya? Yakin? Ibu-ibu yakin tak? Yakin ya? Nah sekarang saya tanya, kira-kira jagong karo layak gundur amplop gede itu? Jagong karo layak gundur amplop gede itu? Dan apa gede jagong? Jadi yakin. Jangan awet dia jagong 100.000 karena apa wani 100.000 yakin bakal dibalik dia pakai jeneng karo alamat.
Ngopo kok ya 10.000, Rabu sing balik ini sapa wong mati. Tapi ingatlah Allah yang akan mengembalikan pada kita. Yakin itu. Berarti setiap kali yang sir yang tidak tampak dia lebih daripada kebiasaan. Allah akan kembalikan. Bisa tunai, bisa besok, bisa besok. Paham ya? Ini sudah jam 9 lebih. Nah, ada pertanyaan tanya jawab, monggo. Jadi intinya yang pertama, siapkan pribadi kita hidup ini biasa-biasa saja. Tidak perlu mengejar sesuatu yang di luar kemampuan kita, tidak perlu mencari sesuatu yang bukan kapasitas kita. Biarlah ritme ini diatur Allah. Kita sabar melakukannya. Oke, urip ngeten iki bahagia mawon. Dan penjan aku sekolah mau baca hadis itu. Isi pengajian yo pengajian iki, tapi kalau jarang nang sekolah. Oh, malah jarang ora tahu. Nganggo suruh barang-barang mboten tahu iku ngeten iki. Sehingga kadang-kadang sampai di masjid dikira itu pembicara. Pernah di Gunung Kidul sana, saya datang awal orang yang nyekecak nih, orang yang magak nih, supaya lebih masjid dulu libur, tutup jamaah. Akhirnya apa? Pengajian dimulai Bapak Ibu, ini pengajian kita harus diganggu umum baliknya dari buku padahal boleh kembali bukit uang. Karena batin sekira jamaah. Pengajiannya kalau Sarif ada nih, numpak pit motor ini. Jadi pit motor selang 4 meter ya. Dari timur tak parkir bisa diparani ke aman. Mohon maaf Pak, ini untuk parkir membalik tak starter tak pindahnya ke motor. Jadi dikira membalik ke patutannya ke mobil. Kulo mboten nado karena istafet ke batu. Beliau tak ganggu pit motor. Kita biasa numpak pit motor. Kemarin saya numpak pit motor ke Klaten Utara untuk motivasi guru-guru bagaimana berinovasi dalam hidup. Itu ya. Ada waktu pertanyaan monggo silakan. Apa malah rasa tekuk mawon? Sampai jam berapa Pak kita? Sampai 10 ya? Moga ada pertanyaan? Masih 1/4 jam. Boten tega. Ya kulo mboten saknane nek tanya jawab iki ora persiapan tanya jenengan. Biasaku persiapan jawaban. Ya, nggih monggo. Monggo. Izin bertanya, kalau kita memberi uang kepada orang tua itu termasuk sedekah atau kewajiban? Terima kasih. Seorang anak memberi orang tua itu, orang tua dibawa orang tua dibawa dalam keluarga penjenengan atau di keluarga yang lain? Keluarga kita sendiri. Keluarga yang penjenengan, artinya orang tua ikut penjenengan atau ikut saudara yang lain? Ikut kita sendiri. Ikut penjenengan ya? Berarti kewajiban penjenengan mau baik. Kewajiban mau baik. Kalau ikut orang lain gimana? Ikut orang lain, anak punya kewajiban memberi juga, tapi kan kewajiban pokok ketika pada dirinya dengan orang lain kan beda. Jadi segalanya kalau ikut kita, segalanya tanggung jawab kita, apalagi sudah itu. Kalau ikut orang lain, kewajiban kita tidak sehebat yang diikuti. Dan tidak dosa, artinya kalau sudah yang berkewajiban, kita tidak dosa. Tapi kalau ikut kita tidak diubahkan, kita dosa. Paham? Ambil contoh katanya, ikut baik jenengan, jadi yang kewajiban sah. Tapi jangan juga kewajiban untuk memberi finansial, bukan pemelihara.
menyediakan apa-apa itu kewajibannya yang sama. Paham? Iya, Pak. Bapak mari ibu-ibu penak banget ibu-ibu kadang-kadang karena anak-anak hadis itu pendapatan suami itu pendapatan keluarga, pendapatan istri miliknya sendiri. Ini kok jemput jalan itu, karena apa? Jangan keluar dari rumah itu menggunakan waktunya suami. Sehingga Zainab bertanya pada Bilal tanyakan pada Nabi bagaimana kalau bersedekah pada istrinya. Kemudian siapa yang tanya? Fulana dan Zainab. Sampaikan mereka dapat pahala 2, yaitu pahala sedekah dan pahala kekerabat. Jadi penjenengan bantu suami, bantu orang tua itu pahalanya banyak. Bahkan saya punya gini, kalau ingin sedekah memberi, jangan menunggu kaya. Kalau ingin memberi, jangan menunggu berlebih. Korbankan kepentingan pribadi, sedangkan orang lain Allah akan turunkan keberkahan. Paham kan? Saya sebagai seorang suami tak selesaikan pekerjaan saya, kewajiban saya pada keluarga, selesai. Saya masih sisa. Soalnya umpama saya mau wisata, rekreasi, mau main, mau jajan, macam-macam bisa. Tapi kan menyenangkan pribadi. Nah kalau sudah menyenangkan pribadi, Allah kan tidak perlu cawe-cawe, mau senang dewe. Maka kalau ingin memancing keberkahan, senangkan orang lain. Orang lain siapa yang wajib adalah orang-orang dekat kita. Jadi bersedekah itu orang tua kita, saudara kita, ya, kok kerabat kita dulu lah yang tidak mampu kita kasih. Jangan orang lain. Nah kalau kerabat kita mampu cari orang lain. Kalau bapak-bapak ingin hebat dalam mencari rezeki, sedekahi janda-janda tua itu. Janda tapi sing tua, Pak Josuno. Kalau nom menimbulkan fitnah sing tua, saya nyambut gawe lomba ditumbas lawo. Itu doanya luar biasa. Jangan kira-kira doa, tidak usah minta. Yang punya masalah, Mbak, ini kita sebutkan jantungan, tidak usah. Dia akan keluar doa sendiri. Lomba ditumbas lawo, dia mas mau teruang kan mimpi panjang umur, kata rezeki bos ya, apa tinggal amin. Doanya mustajab. Jadi dibiasakan. Kalau kami biasa, kalau pengen sampai tidak tertarik. Buat penjenengan aja aku gratis, saya tidak tertarik. Mas gratis kalau selesai pengerjaan ini, ya pengen sayangnya, wes capek nyuruh tak salah apa ya, sambal Pak, tak buatkan sambal. Saya kan pintar masak, tak buatkan sambal sudah saya di rumah ngarit. Nah untuk apa uangnya? Ya kalau kita punya, bagaimana bisa menyenangkan orang lain, termasuk orang tua itu. Ridho Allah, ridho walidain. Yang bergajian enggak di cekelan. Gombal dicekalan. Orang tua senang itu dengan luar biasa. Ya. Jadi macam ini Mbak Opoku. Wah, yang penting kita memberi orang tua. Tidak usah hitung-hitung. Jangankan masih hidup, sudah meninggal saja kami memberi orang tua dengan amal jariah. Dan amal jariah. Karena dengan pertanyaan sahabat, ya Rasulullah, bolehkah saya bersedekah untuk ibu saya? Silakan. Maka dari itu kami ambil, ya sudah, bismillah, ada kepentingan, kami tidak Pak niki bangun masjid di pulau enggak untuk dua orang tua saya, enggak, insya Allah saya dapat pahala dari situ. Kalau untuk saya, orang tua saya enggak dapat pahala. Paham? Cari ridho. Jenengan yang sedih kok dipancing sama kalian, tapi bukan mencari muka ya. Jangan sampai mencari muka dengan menjelek-jelekan saudara yang lain. Gak usah, pokoknya sekali bismillah, beri selesai. Terus komentar baik, gak usah didengar kalau cerita macam-macam. Biasanya orang ini juga itu cerita liane, ceritanya itu. Terus biasanya ceritanya dielek-elek. Paham ya? Ada lagi pertanyaan? Pertanyaan? Iya, monggo Pak. Masih 9 menit, lumayan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Prianto. Kebetulan saya masih punya orang tua kandung masih, termasuk orang tua masih, semuanya tinggal ibu. Ya, alhamdulillah Pak. Mungkin saya yang sudah 50-an ya Pak, masih punya orang tua. Saya
selama punya prinsip waktu masih muda sampai sekarang alhamdulillah saya jaga. Saya masuk di PNS terus terang, ini bukan sombong, bukan ya tahu semua enggak. Saya punya diangkat jadi PNS terus terang dulu masih ada jatah beras Pak Bu, gaji saya kecil jadi PNS, tapi saya golongan yang paling bawah. Saya tidak bisa membantu banyak, tapi saya punya prinsip beras 10 kilo jatah saya kasihkan bapak dan ibu. Mudah-mudahan kemampuan saya cuma segini bisa untuk hidup sampai akhir hayat saya punya prinsip seperti itu. Sampai sekarang alhamdulillah saya masih jaga sampai sekarang. Jadi seandainya dulu jatahnya beras, sekarang ganti uang, senilai uang itu saya untuk orang tua. Itu untuk orang tua saya, insya Allah saya jaga sampai sekarang. Terus yang untuk mertua, saya punya mertua masih hidup juga. Saya berusaha sekuat mungkin dengan prinsip untuk ibu saya dan orang tua saya. Mertua saya kan jarang ketemu, tapi saya berusaha untuk istilahnya sowan ke mertua. Jadi yang jadi pertanyaan saya begini, saya punya orang desa, mertua, saya berusaha kalau datang, saya berusaha untuk istilah ngaturi lah. Saya tidak menilai besarnya berapa, tapi saya aturi itu yang tadi pertanyaan ada kata-kata gini, kok kurang megah tinggali kok bersidik seperti itu. Tapi saya tidak marah atau ada, tapi tetap ada rasa bukti seperti itu. Tapi saya sampai sekarang masih berusaha ke orang tua pinginnya masih ngaburi. Ya sampai sekarang kemampuan saya kalau ngaburi seadanya. Ya dari sikap orang tua itu kan menjadi jadi kadang rasain di hati saya ada kenapa. Nah itu bagaimana untuk meredam supaya saya ini bisa menjaga itu supaya saya tidak marah, tidak timbul istilah kekerasan. Ya itu supaya itu saya jadi ngaburi yang mungkin diterima orang tua ya bisa barokah dan manas. Itu bagaimana cara menyikapinya. Maka minta tolong arahnya biar saya paham. Terima kasih. Itu yang saya paham. Bismillah. Jadi gini Bapak Ibu, tidak setiap kebaikan mesti direspon. Sama di tengah-tengah masyarakat juga demikian. Maka yang lebih utama adalah semua kebaikan itu niatan yarjuna rahmat Allah, hanya berharap rahmat Allah. Jadi mau dikasih, mau dipuji, maka kalau menyenangkan gini, jikalau engkau memberi dengan sesuatu yang mungkin dianggap rendah, jangan merasa rendah. Anak keberkahan itu datangnya dari Allah, bukan karena pujian. Jadi umpama memilih panganan dianggap rendah orang lain, jangan merasa rendah. Mungkin dikingei dan berbohong ternyata tanggone sisir-sisir terus tekan tempat sampah. Jangan sakit hati. Kenapa? Yang kita nanti keberkahan dari Allah, bukan pujian manusia. Niat awal saja sudah bismillah karena Allah. Mau matur nuwun ya monggo, mau kurang oke silakan, mau ora trimo monggo. Apapun reaksi tidak pernah masuk dalam diri kita. Karena kita harapan kita hanya Allah, dan yang tahu kemampuan kita Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila di tengah-tengah masyarakat itu luar biasa. Ini komentar macam-macam. Yang apa dhewe nuruti komentar mesti emosi. Tapi ketika kita disejukkan rahmat Allah itu lebih baik, maka insya Allah hati kita akan kembali. Termasuk
tolong nih penjenengan pengen doa itu mustajab dengan ngomong itu tak usah ngomong-ngomong, tak usah ngomong-ngomong. Hari raya Idul Fitri keluarga kelompok jadi doa orang tua hampir kan tidak usah komentar. Mungkin dianggap kita tidak pernah mendoakan. Pada setiap selesai sholat kita doakan Allahumma ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Kenapa doa yang mustajab yang mengetahui diri kita sendiri dan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau semua niatan itu karena Allah, kita dicibir tidak kecewa, kita dipuji pun tidak besar, biasa saja. Karena harapan kita pahala di sisi Allah, bukan pujian manusia. Yang menurut TKP hukum itu kurang terus. Buat nonton terima. Ya kan kehidupan singatan itulah bisa kita ceritakan. Yang penting inti niatan kita kembali pada harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Minimal untuk menasihati hati kita sendiri yang tadi sensitif. Kita lebih cenderung jabal yulidul insanu liyak jura amam, cenderung berpikir Gusti ka irama orang masih hati yang paling dalam semuanya betul. Tapi ketika kita hanya berharap Allah, sudahlah itu tidak kita hirau. Ada maling sing tangan ambil jam 7 menit lumayan. Pokoknya Mas Dangi dan Bapak Ibu kan sakit, jangan pancing amarahnya, pancing doanya yang baik, pancing doanya yang baik. Saya itu mendapat doa bapak saya. Bapak saya itu kan, ya alhamdulillah kedua orang tua kan dengan saya dekat. Saya dulu ternak sapi dari 10 juta punya sapi 30. Akhirnya bangun kandang-kandang sampai sekarang kandang saya panjang. Itu ya hasil keringat itu. Ketika saya ternak sapi krisis 2004 Megawati naik kan sampai kemas impor daging sapi kan itu. Jadi dia kan orang tahu rapanin Pak Perang kan harga kami dari 250 jadi 1 juta tak jual ini sapi itu karena rugi harga 12 tinggal 7 juta 8 juta sapi 5 rugi dari pakannya karena ganti sang 15 beli 15 jumlah jadi 28 45 saya oke tak jual ini ganti ini bapak keluar untuk belum sapi gede-gede ganti wedhus kali Jawa itu kan biasanya markabatnya jadi sapi di bawah wedhus. Tapi kan orang ekonomi profitnya lebih tinggi domba daripada sapi. Akhirnya benar Pak wedhus gembel kan bapak lo mending mau sedo. Sesuk ini wedhus putih wae rasane wedhus Jawa ini. Akhirnya wedhus putih itu bisa berkembang, wedhus Jawa sampai sekarang tidak berkembang. Mau tak pindah dari tanah bapak saya. Yang saya mau punya kayak kandang umbaran itu Pak. Di mau tak. Tapi ternyata selesai ada korban tak beri kandang umbaran 1 pejatan 20 ekor induk kami kerjasama kali tukang gaji fotonya pus itu godong apa-apa secara ekonomi untuk kambing bukan untuk domba untuk kambing dan mengenai rambanan sing tukune murah secara ekonomi tinggal lagi baru kita sudah punya potensi usaha yang luar biasa di tempat kita ini tapi karena jiwa wirausaha ini lemah sehingga tidak muncul contohnya gampang gini kalian ada di petani nih Papa, jenanya usum-usum aja disemprot. Jadi sawah suka teh di urun rabu asisan. Kemudian itu modus dari 5. Jadi yang sawah bawa suket hijau, Pak modusnya. Belah matur nganggo tenaga disimpen. Modusnya kayak ini ku. Lalu ke lemu suket entek dol berarti penersi. Kok keong minggu bebek. Mari-mari ini kan sing bentuk dodos dengan keong selene. Jadi dulu keong bermulai Pak bebek berikut jadi banyak penersi. Kalau nilai ekonominya naik, ini terus saya Pak. Juga dia seperti jalannya jalan kan itu. Mana itu nilai ekonomis. Tapi kadang-kadang kita tidak paham, ya stagnan, kita ini stagnan. Akhirnya coba membingkan setiap pilihan, amplop yang berkembang, paketan, ini. Maksudnya ya, sampai sini Mas Dar, sampai sini ya. Setelah demikian, mari kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala semua yang hadir insya Allah kekuatan iman takwa dan hidayah dari Allah dan semoga orang tua kita yang sudah meninggal dunia Allah ampuni dosanya dan surganya dan yang masih hidup sebagai tetap sehat wal afiat dalam hidayah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ala Muhammad. Innaka sami'un qaribun mujawad. Innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir li wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna as'aluka al-huda wat-tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbalan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, demikian yang kami sampaikan. Mohon maaf bila salah. Sebagai penutup atur, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.